di G Pemberi Sunday School. Apa kabarnya teman-teman? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman semua? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Sebelum mulai dengan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua bisa sampai di gereja dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Pimpin kami biar kami mengerti firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, hari ini Tata mau lanjutin ceritanya Lause kemarin. Tentang siapa? Ingat gak? Iya, tentang Yusuf. Dia dijual sama abang-abangnya ke Mesir. Hari ini Tata lanjut cerita ya. Ini dia. Nah, ini dia Bapak Yakub. Bapak ini punya 12 orang anak. Nah, salah satunya bernama Yusuf. Anak ini paling disayangnya. Anak ini adalah anak dari dia dan Ibu Rahel. Bapak Yakub memberikan jubah yang sangat cantik kepada Yusuf. Suatu hari ketika abang-abangnya sedang mengembalakan domba-domba, Bapak Yakub berkata kepada Yusuf, Yusuf, pergilah, bawalah bekal kepada abang-abangmu. Ketika Yusuf menemui abang-abangnya, Yusuf langsung dibuka jubahnya. Kemudian Yusuf dilempar ke dalam sumur yang kering. Abang-abangnya sedang makan di sebelah sumur itu. Lalu mereka melihat ada orang yang lewat. Bagaimana kalau kita jual saja Yusuf sama orang-orang itu? Nanti kita dapat duit, ya kan? Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari sumur itu. Lalu Yusuf dijual sebanyak 20 keping perak. Yusuf akhirnya harus pergi bersama orang-orang itu karena telah dijual. Jubah Yusuf yang sangat cantik itu ditaruh darah hewan. Kemudian mereka bohongin Bapak Yakub. Katanya anakmu Yusuf sudah meninggal. Padahal mereka jual ke orang yang lewat. Nah, Bapak Yakub sangat sedih. Berhari-hari sedihnya, kasihan sekali. Yusuf sampai di Mesir dan dia dibeli oleh Tuan Potifar yang sangat kaya. Bapak Potifar melihat Yusuf sangat rajin, suka menolong, dan semua yang dikerjakan oleh tangan Yusuf berhasil dan bagus sekali. Aku tidak tahu siapa Tuhan yang kamu sembah, tapi aku tahu semua yang kamu kerjakan sangat baik. Mulai saat ini, kamu menjadi pegawaiku. Uruslah semua yang ada di rumah ini. Aku serahkan kepadamu. Dan mulai saat ini, Yusuf mengurus semua yang ada di rumah Potifar. Karena Potifar sangat percaya kepada Yusuf. Suatu hari, istri Potifar berbohong tentang Yusuf. Dia menjahati Yusuf. Dan Tuan Potifar marah besar. Akhirnya, dia dipenjara. Sangat lama. Padahal Yusuf tidak melakukan apapun. Dia tidak bersalah. Tapi dipenjara. Namun Yusuf tidak marah kepada Tuhan. Yusuf selalu berdoa kepada Tuhan dan berdoa. Akhirnya setelah 7 tahun lamanya Yusuf di penjara, Firaun bermimpi. Ada 7 sapi yang gemuk sekali. Lalu ada 7 sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk itu. Kemudian mimpi ada 1 bulir gandum yang sangat cantik sekali berisi. Kemudian ada 7 bulir gandum yang layu tertiup oleh angin. Firaun bangun dan dia tidak tahu apa arti mimpi itu. Kenapa dia mimpi seperti itu? Firaun memanggil orang-orang pintar di Mesir. Namun tak satu pun tahu apa maksud dari mimpi itu. Apa artinya? Kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara karena
Dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Kemudian Yusuf langsung menceritakan arti mimpi Firaun. 7 sapi yang gemuk itu menandakan akan ada 7 tahun subur. Semua yang ditanam akan tumbuh dengan subur. Sapi yang kurus ini menandakan akan ada 7 tahun kelaparan setelah itu. Sebaiknya kita mulai sekarang mengumpulkan gandum-gandum yang bagus selama 7 tahun dan menyimpannya dengan baik. Sehingga 7 tahun itu nanti kita tidak kelaparan di Mesir. Mendengar itu, Firaun langsung menyuruh Yusuf untuk mengelola semua gandum yang ada di Mesir dan menyimpannya dengan baik. Yusuf langsung meminta orang-orang untuk bekerja dengan rajin sehingga semua dapat terkumpul dengan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf, tapi memberi Yusuf suatu janji yang besar. Yusuf sekarang menjadi orang yang dihormati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya tentang Yusuf. Nah, teman-teman ingat kan cerita Yusuf kan? Umur 17 tahun, jubahnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual ke Mesir. Dan Yusuf juga dipenjara, teman-teman. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf sama sekali. Yusuf juga tidak marah sama Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu berdoa. Dan akhirnya Tuhan memakai Yusuf untuk bisa mengartikan mimpi Firaun dan bisa menjadi berkat bagi orang sekitarnya. Teman-teman ingat ya, kita senang, sedih, sakit, kecewa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat Tuhan pasti tolong kita. Kita juga harus belajar untuk menolong orang lain ya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye. Nah, teman-teman, tadi udah dengar cerita tentang Yusuf kan? Yuk, sekarang kita semua berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar tentang Yusuf. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami juga bisa baik seperti Yusuf. Selalu berdoa, walaupun kami sedang susah, sedang sedih. Tuhan, tolong kami juga, supaya kami bisa rajin dan menolong orang lain juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman semua. Tuhan berkati.